Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul The Crush. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan seorang pria tampan berusia 28 tahun bernama Nick Elliot yang baru pindah ke kota baru. Ia mencari apartemen sewaan dan mengunjungi beberapa tempat untuk diperiksa. Tetapi ia tidak menyukai kamar di kota, sehingga ia mencoba mencari tempat di pinggiran kota. Saat mengemudi, Nick nyaris menabrak seorang gadis cantik berusia 14 tahun bernama Adrian Forster, tapi untungnya mobil berhenti tepat waktu. Kemudian Nick bertemu dengan pemilik rumah sewaan bernama Liv. Setelah mengecek keadaan rumah, Nick berkata ia sangat menyukai tempat yang tenang dan Liv menjawab jika inilah tempat yang sempurna. Liv serta suaminya bernama Cliff lebih sering berada di tempat kerja sehingga rumah tersebut sangat tentram. Nick menyukai tempat itu. Ia mengatakan jika akan menyewanya. Ia baru mengetahui bahwa Adrian, gadis yang hampir ia tabrak, adalah putri Liv. Nick sekarang menempati tempat itu, sementara Adrian mulai memata-matai Nick. Adrian memberitahu temannya bernama Cheyenne untuk menemui Nick. Cheyenne pun lalu memperkenalkan dirinya dan pergi setelah berkenalan. Nick juga melihat Adrian mengintipnya dari luar, namun Nick mengabaikannya karena baginya mereka hanyalah anak-anak. Keesokan harinya Nick berangkat di hari pertamanya bekerja. Ia bertemu dengan seorang rekan sekantor bernama Amy. Nick dipekerjakan sebagai peneliti di majalah Peak dan bosnya bertanya apa yang ia ketahui tentang Robert Levansky. Nick menjawab bahwa Robert baru saja keluar dari penjara karena penggelapan uang sebesar 2 miliar dolar dan ia menolak untuk berbicara dengan wartawan. Pak Bos kemudian menugaskan Nick untuk menggali informasi lebih dalam tentang Robert Levansky dan meminta Amy untuk mengawasi Nick. Di halaman rumah, Nick sedang mencuci mobilnya dan Adrian memulai obrolan ringan dengan Nick. Adrian mengungkapkan bahwa ia suka menunggang kuda dan ia adalah siswi termuda di kelasnya yang bisa menunggang kuda. Sekarang Nick memiliki kontak dengan seorang pria yang dulu bekerja sebagai sopir untuk keluarga Robert Levansky. Tentunya Nick tidak menyanyikan kesempatan itu. Ia juga menjelajahi internet untuk mencari informasi yang lebih relevan. Adrian lalu datang berkunjung. Ia bertanya apa yang sedang Nick kerjakan. Nick dengan enggan mengatakan bahwa ia sedang menggali informasi tentang Robert Levansky dan harus menyerahkan sebuah dokumen tertulis. Keesokan paginya Adrian mengunjungi Nick lagi, tapi saat itu Nick sedang mandi. Adrian melihat foto masa kecil Nick. Ia bertanya tentang hal itu. Nick mengatakan itu adalah satu-satunya foto bersama kakeknya dan Adrian ingin menyimpan foto tersebut, tetapi Nick menolaknya. Kemudian Adrian mengintip Nick saat ia berganti pakaian, lalu memberinya hadiah. Nick pun berterima kasih lalu ia pergi untuk bekerja. Di kantor, Nick menemukan jika artikel yang ia kirim pada bosnya sedikit berbeda dari apa yang ia tulis. Ternyata Adrian mengedit artikel untuk Nick dan bos Nick sangat senang dengan artikel tersebut. Di malam hari Nick pergi ke pesta yang diselenggarakan oleh Liv dan Cliff. Di pesta terdengar suara seseorang memainkan piano dan itu adalah Adrian. Semua orang sangat bangga padanya. Kemudian Nick pergi untuk berbicara dengan Adrian. Nick mengetahui bahwa Adrian menyelinap ke kamarnya lalu mengedit artikelnya. Karena Pak Bos senang dengan artikel itu, Adrian meminta Nick untuk mengajaknya jalan-jalan. Nick membawanya ke mercusuar dan menunjukkan pemandangan yang indah. Adrian berkata jika sangat sulit baginya untuk berteman, jadi ia meminta Nick menjadi temannya. Nick pun setuju, namun tiba-tiba Adrian mencium Nick. Sementara Nick merasa terkejut karena mencium gadis berumur 14 tahun. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk segera pulang. Keesokan paginya Adrian mulai merayu Nick dengan sengaja berjemur di luar kamarnya. Di siang hari Amy datang mengunjungi Nick sehingga membuat Adrian cemburu melihat Nick bersama gadis lain. Di saat pesta barbeque, Pak Bos datang dan memberi Nick kabar baik di mana Robert Levansky bersedia berbicara dengan Nick karena ia menyukai tulisan artikel tersebut. Semua orang di sana pun merasa begitu senang dengan pencapaian Nick.
Amy pergi mengambil beberapa ranting untuk marshmallow. Di sana ia dikejutkan oleh kehadiran Adrian, lalu ia bercerita tentang tawon beracun. Tidak seperti lebah, tawon dapat menyerang manusia tanpa alasan, sehingga keduanya perlahan pergi dari sana. Amy kemudian memberitahu Nick agar bersikap sebagai pengayom saat Adrian bertingkah sebagai wanita dewasa. Nick jelas tahu akan hal itu, namun ia tetap mengabaikannya. Di rumah, Nick tidak dapat menemukan foto jadul bersama kakeknya. Lalu ia menelpon Adrian jika saja ia sudah mengambilnya, tapi Adrian menjawab tidak. Nick pun menjadi kesal, ia lalu pergi ke rumah Adrian. Ia memanggil Cliff, ayah Adrian, tetapi tidak ada yang menjawab. Adrian pun memutuskan masuk ke dalam dan mulai mencari fotonya. Nick pergi ke kamar tidur, di sana Adrian sedang berada di kamar mandi. Nick mendengar kedatangan Adrian. Ia kemudian segera bersembunyi di dalam lemari. Adrian mengetahui bahwa Nick ada di dalam lemari, tetapi ia berpura-pura tidak melihatnya, lalu dengan sengaja ia mulai menanggalkan pakaiannya. Ia tersenyum sambil melihat ke arah lemari dan kemudian pergi untuk mandi. Nick langsung kabur, ia pun berlari keluar, tetapi ia bertemu dengan Cliff di pintu. Nick berbohong jika kedatangannya hanya untuk mengembalikan buku kepada Adrian. Cliff percaya pada Nick dan Cliff meminta Nick membantu membawa barang belanjaannya. Nick membantu membawa belanjaan ke atas. Di sana ia terkejut melihat sebuah korsel. Cliff menjelaskan bahwa ia membuatnya untuk Adrian, tapi Adrian tidak pernah menyukainya. Dan sekarang Adrian semakin dewasa, sehingga Cliff khawatir pria jahat akan datang mengganggu Adrian. Tidak lama berselang Adrian muncul, lalu Cliff bertanya buku apa yang Adrian pinjamkan kepada Nick. Untungnya Adrian menyadari situasi Nick. Adrian pun ikut berpura-pura. Di sore hari Adrian sedang bermain ayunan, lalu Nick datang untuk berbicara dengannya. Nick berkata ia sangat menyukainya tapi hanya sebagai teman saja, serta karena perbedaan usia mereka yang cukup jauh, sehingga Adrian seharusnya tidak menyimpan perasaan apapun. Tapi Adrian malah mengancam Nick dengan ciuman yang mereka lakukan saat di mercusuar. Adrian kemudian dengan lancang bertanya, apakah Nick pernah berhubungan badan? Kata-kata Adrian membuat Nick marah. Ia menegurnya karena seharusnya Adrian tidak berpikir seperti itu. Nick kemudian bertemu Amy yang mengatakan ia telah memodifikasi mobil lamanya. Amy berkata ia melihat sebuah tulisan di kap mesin mobil Nick. Nick mencurigai Adrian sebagai pelakunya. Ia memutuskan untuk berbicara dengan orang tuanya, tapi karena Nick tidak memiliki bukti, Adrian membantah melakukan hal seperti itu. Saat Nick mencoba menutupi goresan itu dengan selotip, tiba-tiba Cheyenne datang. Ia mengatakan ingin berbicara mengenai Adrian. Cheyenne meminta Nick agar menemuinya di belakang kebun pada jam 7 malam. Tapi ternyata Adrian melihat mereka dari jendela. Pada saat latihan menunggang kuda, Adrian meminta Cheyenne agar bersiap-siap, sementara ia akan mengurus kuda serta menyiapkan pelana. Lalu di saat mereka latihan berkuda, Cheyenne terjatuh, ia pun menderita cedera serius. Cheyenne tahu bahwa Adrianlah pelakunya, tetapi pelatih dan teman-temannya segera membawa Cheyenne ke rumah sakit. Adrian bertemu Nick di kebun pada jam 7 malam. Nick terkejut melihat Adrian dan bukan Cheyenne. Nick bertanya di mana Cheyenne. Adrian pun menjawab jika Cheyenne terluka saat latihan berkuda. Keesokan harinya Pak Bos bertanya kepada Nick tentang wawancaranya dengan Robert Lewansky. Nick menjawab hasil cetakan akan selesai sebentar lagi. Lalu rekannya datang yang memberitahu Nick jika hasil cetakannya kosong. Nick memberitahu Pak Bos bahwa ia memiliki banyak salinan di rumah, jadi ia hanya perlu kembali ke sana untuk mengambilnya. Namun ketika ia kembali ke rumah, ia tidak menemukan file atau di hard disk komputernya. Ia menelpon Amy dan mengatakan jika semua wawancara, artikel dan kasetnya sudah hilang. Nick meminta Amy untuk melindunginya di depan Pak Bos, sementara Nick akan menulis ulang semuanya. Segera setelah Nick selesai, ia akan menyerahkannya pada Pak Bos. Kemudian Nick melihat pintu tersembunyi di lantai. Nick membukanya dan menemukan banyak lilin di depan foto serta namanya. Nick lalu menutup rapat pintu rahasia dengan perasaan marah. Ia kemudian dengan cepat mulai menulis artikel lagi. Adrian menelpon Nick, tetapi ia tidak mau mengangkatnya. Adrian memberinya ratusan panggilan telepon tak terjawab saat Nick sibuk menulis artikel.
Tak lama kemudian ia kembali ke kantor dan menyerahkan semua materinya. Selesai dari kantor, Nick pergi untuk mengecek tempat baru dan memberitahu pemilik baru jika ia akan pindah minggu ini. Di rumah, Nick sibuk mengemasi semua barangnya dan Amy datang membantunya. Keduanya akhirnya menjadi intim lalu tidur bersama malam itu. Sementara Adrian terbakar cemburu di dalam kamarnya. Saat tengah malam, Nick merasa Adrian berdiri di samping mereka, tetapi ketika ia bangun, ia tidak melihat siapapun di sana. Keesokan paginya saat Amy keluar dari rumah Nick, Adrian berada di sana dan ia mulai berargumentasi dengan Amy. Amy pun mempermalukan Adrian lalu ia pergi meninggalkan Adrian. Amy sedang berada di studio untuk mengerjakan beberapa foto. Terlihat Adrian sengaja menggembok pintu dari luar lalu melepaskan tawon melalui ventilasi. Ribuan tawon menyerang Amy hingga ia jatuh pingsan. Di sisi lain, Nick menemui pemilik rumah sewaan baru. Tetapi ia tidak mau membuka pintu. Ia berkata jika ia tidak menyewakan rumah pada pengedar narkoboy. Nick yang merasa sedih, ia pun kembali ke rumah. Di sana ia melihat beberapa polisi di depan rumahnya. Seorang polisi bertanya apakah ia Nick Elliot, dan ketika Nick mengiyakan, mereka segera memborgolnya. Polisi mengatakan bahwa ia ditahan karena melakukan tindakan tidak senonoh terhadap anak di bawah umur. Adrian keluar dari rumah bersama orang tuanya, lalu Cliff melompat ke arah Nick. Ia mencoba untuk memukulnya. Sementara Adrian tersenyum jahat sebelum ia masuk ke dalam mobil. Penyidik meminta Cliff dan Adrian untuk menceritakan kejadian tersebut dan Adrian berakting dengan sangat baik. Ia mengatakan jika dirinya serta Nick baru saja pergi berenang dan Nick menganggapnya sebagai godaan. Ketika ia menolak untuk melakukannya, Nick memukulnya lalu menyerangnya. Sementara itu Nick menjelaskan kepada detektif bahwa Adrianlah yang terus mengejarnya sejak awal. Detektif mengatakan pada Nick, mereka menemukan cairan di dalam Adrian, sehingga Nick tidak bisa membantah, ia pun dimasukkan ke dalam penjara. Pak Bos serta rekannya mencoba membantu Nick, tapi cairan itu cocok dengan golongan darah Nick. Nick menjelaskan mungkin Adrian mengambil pengaman bekasnya dari tempat sampah. Pak Bos meminta Nick untuk mengambil semua barangnya dan segera pergi. Nick melakukan anjuran tersebut. Kemudian Cheyenne datang ke sana. Ia mengatakan bahwa ini semua adalah rencana jahat Adrian. Nick mengerti segalanya. Ia berterima kasih kepada Cheyenne karena telah mengatakan yang sebenarnya. Cheyenne mencoba masuk ke dalam rumah untuk mencari buku harian Adrian sehingga ia bisa membuktikan bahwa Nick tidak bersalah. Nick melihat pintu terbuka. Ia mencoba mengejar Cheyenne karena hal tersebut bisa memperburuk keadaan. Di rumah Adrian, Nick kemudian naik ke lantai atas dan kembali menemukan foto-fotonya dikelilingi oleh lilin. Yang mengejutkan, Adrian juga berada di sana, sementara kedua orang tuanya sedang berada di luar. Nick mengabaikan Adrian, ia mulai mencari keberadaan Cheyenne. Adrian yang terbakar cemburu memukul Nick dengan tongkat. Sementara itu Cliff yang baru tiba di rumah mencoba membuka pintu. Nick berhasil menemukan Cheyenne yang terikat, ia pun segera menyelamatkannya. Tapi Adrian menyerangnya kembali. Namun kali ini Nick mengalahkannya. Ia berada di atas tubuh Adrian. Tapi Cliff memasuki ruangan pada waktu yang salah. Ia pun langsung memukul Nick. Anehnya Adrian malah memukul ayahnya sendiri untuk menyelamatkan Nick. Nick akhirnya memberi Adrian pukulan yang cukup keras dan adegan itu berakhir di sana. Setelah kejadian itu Adrian dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Meskipun begitu kegilaan Adrian makin menjadi, di mana ia jatuh cinta pada terapisnya sendiri. Sementara sekarang Nick tinggal bersama Amy, namun ia masih saja menerima surat cinta dari Adrian. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.